Hai, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review. Oke, jadi langsung aja, saya tuh baru aja kelar nyobain satu laptop baru dari Lenovo, dan ini dia adalah Lenovo Yoga 7. Ini adalah sebuah laptop convertible yang harganya 19 juta. Ya, kelihatannya agak mahal, tapi sebenarnya kalau menurut saya mahal atau enggaknya relatif. Jadi itu dia yang bakal saya bahas di video kali ini. Apa sih emang itu laptop convertible? Buat yang mungkin belum tahu, ini adalah laptop yang bisa dilipat dan bisa berganti mode. Jadi ada laptop konvensional yang biasa kayak kita lihat sekarang, bisa jadi 10 mode sampai jadi tablet lengkap dengan dukungan stylusnya. Buat mereka yang mungkin udah ngikutin Lenovo sejak lama dan mungkin udah lihat video saya beberapa bulan yang lalu, saat itu saya udah sempat nge-review namanya Lenovo Yoga 6. Itu juga laptop convertible, tapi dia di bagian depannya pakai bahan kain yang sebenarnya keren dan kelihatan beda banget dibandingkan sama yang lain. Nah sekarang di Lenovo Yoga 7 ini adalah laptop yang convertible juga, tapi Lenovo memberikan beberapa upgrade yang setelah saya pakai itu bikin susah lepas dan pindah dari laptop yang satu ini. Dari tampilan luarnya dulu deh, Lenovo kembali ke jalur konvensional yang nggak macem-macem. Hadir dengan material aluminium, build quality dari laptopnya langsung terasa solid banget pas dipegang. Secara ukuran, perangkat ini juga tergolong cukup tipis loh, ringkas dan sama sekali nggak bikin berat pas masuk ke tas. Oh ya, chargernya juga tergolong kecil dengan interface USB-C, jadi kalau di total sama laptopnya ini tuh nggak sampai 2 kg. Enak banget buat dibawa-bawa. Buat port di bagian samping, Lenovo emang nggak masang banyak. Di sisi kiri itu ada 2 USB-C serta audio combo jack, sedangkan di sisi sebaliknya hanya ada satu USB-A yang berdampingan dengan tombol power. Jadi kalau misalnya dirasa kurang, tambah aja pakai dongle. Kemudian untuk keyboardnya, saya seneng dengan apa yang diberikan Lenovo lewat perangkatnya yang satu ini. Tombol-tombolnya tuh empuk, terus jarak satu sama lainnya juga oke, dan yang terpenting ini tuh nyaman buat dipakai ngetik lama-lama. Fingerprint sensor atau sensor sidik jari ada di pojok kanan bawah dekat sama keyboard, dan selama dipakai ini memudahkan banget untuk akses ke laptopnya. Akurasinya itu oke dan saya nggak inget pernah gagal login pakai cara ini. Kemudian ngelihat ke samping keyboardnya, di sini kita bisa lihat ada speaker di sisi kiri serta kanan yang udah mendukung Dolby Atmos. Output suaranya cukup lantang untuk memakai multimedia harian, dan kalau kita kombinasikan sama Dolby Vision di layar laptop ini, experience multimedianya itu jadi lebih maksimal. Ya, betul, nggak salah dengar kok kalau layar dari Lenovo Yoga 7 ini sudah mendukung Dolby Vision pada konten-konten yang mendukung seperti misalnya streaming di Netflix. Tapi sedikit catatan juga kalau fitur ini nggak nyala secara default. Jadi untuk aktifinnya, pertama-tama kita masuk dulu ke display setting, habis itu pilih Windows HD Color Setting, kemudian nyalain tombol Stream HDR Video. Nah, kalau udah, nanti jika ketemu konten yang cocok, itu bakal ada ikonnya kayak gini. Oh ya, untuk spesifikasi dari layarnya sendiri, ukurannya itu 14 inci, resolusi Full HD dengan NTSC 72% atau ya 100% sRGB, serta udah mendukung touchscreen dan juga stylus. Bezel di sekitarnya bisa langsung dilihat ya, ini cukup tipis dan menunjang penampilan dari laptopnya sendiri. Dan kita sedikit untuk melihat webcamnya, Lenovo masih hadir dengan privacy shutter supaya user itu terhindar dari akses kamera yang tidak diinginkan. Secara kualitas visual, layarnya ini udah oke sekali dan nggak cuma untuk dipakai kerja office standar atau buat nonton video doang. Untuk pemakaian lainnya seperti ngedit foto maupun ngedit video, ini tuh mencukupi banget. Karenanya, apapun jenis pemakaiannya, harusnya sih Lenovo Yoga 7 ini bakal cocok. Sekarang kita masuk ngomongin soal specs-nya. Di sini, prosesor yang dipakai adalah Ryzen 7 5800U dengan 8 core 16 thread, RAM-nya 16GB dual channel, sedangkan buat penyimpanan hadir dengan SSD 1TB yang lega banget. Untuk pengujian sintetik lewat aplikasi benchmark, angka yang didapatkan tergolong bagus sekali baik pada pemakaian yang nyolok ke charger maupun saat dilepas. Untuk praktek sehari-hari pada pemakaian nyata, saya pun sebenarnya nggak ada kendala sama sekali selama menggunakan laptop ini. Baik itu untuk ngetik, ngedit foto di Lightroom sambil browsing puluhan tab di Microsoft Edge, semuanya lancar. Kemudian, kalau saya pindahin pemakaiannya untuk sesuatu yang lebih intensif, kayak misalnya ngedit video deh. File 4K dari kamera full frame yang dirender 4K, secara performa Lenovo Yoga 7 ini sebenarnya masih kuat, meskipun kalau saya sih sebenarnya lebih menyarankan di 1080p aja lah, supaya lebih enteng
enteng baik saat scrubbing maupun ketika dipakai render. Selain untuk pemakaian produktivitas yang kayak tadi udah saya tunjukin, sebenarnya laptop ini juga masih bisa loh untuk dipakai gaming-gaming ringan. Ringan karena emang ini kan bukan laptop gaming, jadi jangan disamain. Kalau mau cari gaming Lenovo ya silakan lihat seri Legion. Tapi buat casual user yang nggak nuntut banyak, laptop ini sebenarnya masih sanggup ngejalaninnya seperti contoh berikut ini. Jadi, apakah dengan harga 19 juta itu layak untuk laptop convertible dari Lenovo ini? Kalau menurut saya sebenarnya ya balik lagi, relatif mahal atau enggaknya. Kenapa relatif? Karena ya buat user yang memang cocok, mereka mencari laptop Windows yang tipis, ringan, gampang dibawa, performanya bagus, layarnya oke, dan punya baterai yang tahan lama. Semua itu bisa didapatkan di sini, plus dia juga punya dukungan stylus bagi yang membutuhkan. Oh ya, soal baterai, Lenovo Yoga 7 ini bisa bertahan sekitar 6-7 jam dalam satu kali full charge untuk pemakaian office harian seperti ngetik, browsing, sambil nonton YouTube, dengar musik segala macam. Jadi menurut saya itu udah awet banget. Selain itu, laptop Lenovo juga sudah punya yang namanya Accidental Damage Protection. Jadi ini adalah perlindungan dari segala macam kerusakan sekalipun itu adalah kelengahan dari user. Jadi kita nggak perlu khawatir selama masih dalam masa periode klaimnya, semua kerusakan itu bisa diklaim dan kita nggak perlu masalah lagi, nggak perlu pusing lagi soal service. Jadi menurut saya dengan kombinasi garansi perlindungan after sales dan juga perangkat yang oke, ini adalah satu paket yang menarik sekali untuk dipertimbangkan bagi mereka yang sedang mencari laptop. Oh ya, satu lagi sebelum saya kelupaan, laptop ini juga sudah siap untuk update ke Windows 11. Meskipun untuk periode sekarang saat video ini dibikin saya belum update karena memang ya masih ada trouble ya, mungkin bisa dibaca juga beritanya kalau di fase awal ini Windows 11-nya kayak masih kurang cocok dengan prosesor AMD, jadi ya masih saya tunda dulu. Dan katanya sih ini masalahnya bakal diselesaikan lewat update di bulan depan. Jadi kalau kamu mau beli, tenang aja, nanti bakal ada patch-nya. Jadi ya kalau soal performa harusnya di masa mendatang nggak ada masalah lagi. Jadi ya begitulah review saya dan sedikit pengalaman tentang pemakaian Lenovo Yoga 7. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat kamu yang berminat untuk mencari tahu lebih detail soal perangkatnya atau mau langsung beli, linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.